Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Swallowed Star episode 209. Sedikit disclaimer, alur cerita dari Donghua ini terdapat perbedaan cerita dan penyesuaian dari novel ke video Donghua aslinya. Untuk itu, jika ada perbedaan alur cerita, tokoh ataupun latar tempatnya, harap dimaklumi. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, Pangeran Jiuyu memerintahkan pasukannya membuat jaring raksasa berlapis 9 untuk menangkap Luo Feng. Sosok berbaju perak yang muncul diserang bersama-sama hingga hancur. Tetapi ternyata itu hanya budak umpan. Luo Feng sengaja mengirim banyak budak untuk mengulur waktu sambil menunggu tubuh Mosa, wujud lain yang bisa menyamar dan bergerak bebas di dunia berbahaya itu. Saat Mosa tiba, Luo Feng berhasil menyamar sebagai prajurit pribumi dan lolos dari pengepungan. Dengan penyamaran itu, Luo Feng berbaur di kota pribumi dan mempelajari rahasia dunia tersebut. Ia mendengar tentang 108 pangeran dan 108 laut kerajaan, serta laut leluhur yang berkaitan dengan sosok tertinggi. 9 guru keterpencilan. Ia mendengar tentang 108 pangeran dan 108 laut kerajaan, serta laut leluhur yang berkaitan dengan sosok tertinggi. 9 penguasa dunia bawah. Setelah menemui pemimpin kota kekacauan utama, Luo Feng mengetahui bahwa 9 penguasa dunia bawah dan lautan itu sebenarnya satu dan sama. Berbekal restu gurunya, ia memutuskan mengambil sedikit air dari salah satu laut untuk membangun tubuh ketiganya. Meski tahu resikonya sangat besar, Luo Feng terbang berbulan-bulan ke pusat dunia dan menemukan berbagai jenis laut kerajaan. Ia memilih laut berdarah yang mewakili pangeran tingkat penguasa sektor dan diam-diam mengambil sedikit air yang ternyata adalah darah. Tindakannya terdeteksi oleh penguasa 9 dunia bawah, tetapi alih-alih dibunuh, Luo Feng ditawari masuk ke suborganisasi sekolah dewa leluhur dan diberi token dewa leluhur. Setelah menerima, ia dipindahkan keluar dunia itu dengan selamat, membawa esensi laut berdarah untuk rencananya. Kembali ke dunia manusia, Luo Feng mulai membiarkan tubuh ketiganya di dunia internalnya. Proses itu memakan ratusan tahun waktu, tetapi menjanjikan kekuatan mendekati keabadian. 500 tahun setelah kembali dari 9 ruang terpencil, Luo Feng kembali menapakkan kaki di tanah berharga milik sekolah dewa leluhur. Wilayah itu dipenuhi pegunungan tinggi, tebing terjal, dan danau yang berkilau di antara barisan gunung yang seolah tidak berujung. Para pewaris dari berbagai ras berkumpul di sana, menunggu kemunculan barang-barang berharga legendaris yang jarang sekali menampakkan diri. Suasana berubah ketika sosok manusia berlapis baja perak terbang menuju gunung tertinggi. Dialah Luo Feng, yang dikenal sebagai Kaisar Sungai Pedang. Banyak mata menatapnya, sebagian dengan rasa ingin tahu, sebagian dengan iri dan permusuhan. Dalam 500 tahun terakhir, kekuatannya telah berkembang pesat, dan tubuh ketiganya hampir mencapai kedewasaan. Ia tahu, sebelum menjadi petarung abadi, inilah kesempatan terakhirnya untuk mencoba mendapatkan salah satu dari 108 harta paling berharga. Luo Feng mendarat di puncak gunung tertinggi dan menunggu tanda pengakuan. Namun, tidak ada yang terjadi. Tanpa putus asa, ia terbang dari satu gunung ke gunung lain, dari danau ke lembah, mencoba lagi dan lagi selama berjam-jam. Kegagalan ia terima dengan tenang, meskipun tatapan penuh kebencian dari ras lain terus mengawasinya. Ia memahami bahwa di alam semesta, hukum yang berlaku adalah hukum rimba. Yang kuat bertahan, yang lemah tersingkir. Akhirnya, di gunung tertinggi ke-106, sesuatu berubah. Saat kakinya menyentuh puncak, seluruh gunung bergetar. Suara gemuruh mengguncang udara, dan semua pewaris terdiam. Keajaiban yang lama ditunggu akhirnya muncul. Luo Feng mengangkat tangannya, dan sebuah harta besar menyatu dengan lengannya. Itu adalah kapal hantu naga perak. Sebuah harta setara harta sejati yang melampaui teknologi ras manusia dan ras robot. Rasa gembira memenuhi hatinya. Namun segera setelah itu, cahaya aurora melesat ke arahnya. Ruang di sekitarnya seakan mengeras, dan ketika cahaya itu menyentuhnya, segalanya kembali tenang. Gunung berhenti bergetar, cahaya-cahaya kembali ke danau, dan keajaiban pun seolah menghilang. Para pewaris hanya bisa menebak-nebak apa yang sebenarnya terjadi. Luo Feng sendiri berpindah ke sebuah ngarai terpencil untuk menenangkan diri. Di sana, ia menerima aliran informasi dari makhluk agung yang pernah meninggalkan harta tersebut.
Sosok itu dikenal sebagai Tuan Anggur, dewa binatang bawaan yang lahir bersama awal alam semesta dan menguasai hukum angin dan waktu. Ia telah lama gugur, meninggalkan warisan bagi pewaris yang layak. Dengan rasa hormat, Luo Feng melanjutkan perjalanannya. Tak lama kemudian, ia menerima undangan perayaan dari rekan-rekannya yang dipimpin oleh gurunya, Truyan. Ia menyadari bahwa setelah satu harta terbuka, ia tidak bisa memicu harta lainnya. Dengan senyum kecil, ia meninggalkan tanah berharga untuk sementara waktu. Di kejauhan, Raja Feijing memandangi kepergian Luo Feng dengan amarah dan iri. Ia meyakinkan dirinya bahwa keberhasilan Luo Feng hanyalah soal keberuntungan dan bahwa kekuatan sejati pada akhirnya akan mengalahkan harta apapun. Waktu membuktikan bahwa ia tidak sepenuhnya salah. Harta berharga tidak bisa membantu seseorang selamanya. Harta sejati seperti menara bintang membutuhkan kekuatan luar biasa untuk digunakan sepenuhnya. Racun dan perlindungan yang dulu menjadi andalan Luo Feng mulai kehilangan arti di tingkat pertempuran kesatria alam semesta. Bahkan baju besi emas binatang bertanduk emas pernah hancur di bawah serangan tubuh dewa Raja Feijing. Semua itu menunjukkan satu hal, kekuatan sejati harus datang dari diri sendiri. Setelah perayaan, Luo Feng dipanggil oleh pemimpin kota kekacauan utama di alam semesta virtual. Di puncak Pulau Guntur, ia membicarakan harta baru yang didapatkannya. Pemimpin kota mengenali asal-usul kapal hantu naga perak dan mengingat Tuan Anggur, dewa binatang bawaan yang telah lama gugur. Dari sana, Luo Feng memahami bahwa dewa binatang bawaan adalah makhluk yang sangat berharga. Setiap bagian tubuh mereka bisa menjadi harta yang melebihi ribuan harta sejati biasa. Karena itulah, mereka menjadi target perburuan di alam semesta yang penuh persaingan. Yang lemah selalu menjadi mangsa bagi yang kuat. Ia juga mengerti mengapa sekolah dewa leluhur bisa berdiri di puncak dengan bersikap netral. Sekolah itu menarik pejuang berbakat dari semua ras dan membangun kekuatan yang tak tertandingi. Pemimpin kota menekankan bahwa persaingan dan pertarungan adalah satu-satunya hal yang abadi. Untuk menjaga ras manusia tetap kuat, setiap pejuang harus terus memperkuat diri dan mencari sumber daya. Luo Feng diarahkan untuk menyatu sepenuhnya dengan kristal sungai darah sebelum menjadi abadi. Dengan itu, tingkat gen kehidupannya bisa meningkat hingga batas maksimal. Ia juga belajar tentang cara lain untuk melampaui batas, seperti transfer jiwa atau pembiakan tubuh khusus. Tetapi semua metode itu sangat berbahaya dan menuntut harga yang besar. Ia menerima kenyataan itu dengan tenang. 100 kali peningkatan saja sudah merupakan pencapaian langka. Dengan darah dewa binatang di masa depan, ia masih memiliki peluang untuk terus melangkah lebih jauh. Akhirnya, Luo Feng kembali fokus pada latihannya. Di wilayah rahasia primal, tubuh Mosa duduk bersila. Sementara di dunia internal, binatang bertanduk emas kembali melanjutkan penggabungan kristal sungai darah. Luo Feng kembali melanjutkan proses penggabungan kristal sungai darah dengan tubuh binatang bertanduk emas. Di masa lalu, saat berada di medan perang wilayah luar, ia hanya mampu menyatukan 165 kristal. Saat itu, ia baru menyelesaikan volume pertama dari 9 volume manual dan belum memiliki tekad sekuat sekarang. Kini, binatang bertanduk emas duduk kokoh seperti gunung raksasa. Tubuh manusia asli Luo Feng duduk bersila di punggungnya yang membentang ratusan mil. Dengan sayapnya, ia melukai sisik di punggung makhluk itu, lalu melemparkan kristal sungai darah satu persatu ke dalam luka tersebut. Setiap kristal langsung menyatu, dan energi merah mengalir ke seluruh tubuh binatang bertanduk emas. Jumlah kristal terus bertambah. Ketika kristal ke-200 menyatu, perubahan besar mulai terlihat. Otot dan tulang mengeras, sisik berubah menjadi emas, dan pola dewa binatang muncul di permukaannya. Kekuatan yang mengalir terasa semakin berat dan padat, seolah setiap bagian tubuhnya dipenuhi daya luar biasa. Luo Feng tidak berhenti. Ia mulai menyebarkan kristal ke bagian lain seperti cakar, punggung dan anggota tubuh besar. Setiap penyatuan membawa lonjakan kekuatan, tetapi juga tekanan besar pada kehendak dan pikiran. Energi liar mulai mempengaruhi kesadaran binatang bertanduk emas, namun Luo Feng tetap bertahan. Pada akhirnya, ia mencapai batasnya. Saat mencoba kristal ke-381, tubuh dan kehendaknya tidak sanggup lagi menahan arus energi. Ia gagal melanjutkan. Total 380 kristal berhasil menyatu di seluruh tubuh. Bagian-bagian utama menjadi 2 kali lebih kuat dan bagian lain ikut menguat. Binatang bertanduk emas mengaum keras, tulang-tulangnya berderak, tubuhnya membesar, dan sisiknya memucat dengan benang merah membentuk pola dewa binatang di seluruh permukaan. Tingkat gen kehidupannya melonjak ribuan kali lipat, melampaui sebagian besar bentuk kehidupan khusus di alam semesta. Luo Feng merasakan kebanggaan dan kegembiraan karena kekuatan ini menempatkannya di antara yang terkuat. Setelah itu, ia mencoba menggabungkan kristal sungai darah dengan tubuh manusianya sendiri.
tubuh ini jauh lebih kecil dan lebih lemah dibandingkan binatang bertanduk emas. Pada awalnya, penyatuan berjalan lancar. Namun ketika jumlahnya mendekati 80, rasa sakit dan tekanan menjadi tak tertahankan. Pada kristal ke-83, energi berbalik dan ia gagal. Ia menyadari bahwa tubuh manusianya hanya mampu menahan 82 kristal. Dari sini, ia memahami bahwa kristal sungai darah lebih cocok dengan binatang bertanduk emas, makhluk yang selaras dengan asal-usul kekuatan tersebut. Berbaring di dataran dan bersandar pada cakar besar binatang bertanduk emas, Luo Feng merenung. Ia mencari cara untuk memperkuat tubuh manusianya. Dengan tekad baru, ia pun terhubung ke alam semesta virtual untuk mencari jalan berikutnya. Di Gunung Yuxiang, Luo Feng mempelajari informasi tentang darah dewa binatang. Ia mengetahui bahwa setetes darah itu setara dengan 100 kristal sungai darah, dan pengajuannya harus melalui perusahaan alam semesta virtual. Sumber daya ini sangat langka dan dijaga ketat. Setelah mengajukan permohonan, ia diberi hak untuk mendapatkan 50 tetes secara gratis. Luo Feng memilih 30 tetes dan mengirimkannya ke wilayah rahasia utama tempat tinggalnya. Beberapa jam kemudian, sebuah cincin luar angkasa tiba. Di dalamnya terdapat koper perak berisi 30 tabung transparan. Setiap tabung menyimpan cairan emas berkilau yang memancarkan energi kuat. Luo Feng kembali ke dunia internalnya dan mulai menyerap darah tersebut. Setetes demi setetes ia tuangkan ke telapak tangannya, dan cairan emas itu langsung menembus kulit, menyatu dengan energi sungai darah di dalam sel-selnya. Prosesnya terasa jauh lebih mudah dibandingkan penggabungan kristal. Ia berhasil menyerap 18 tetes. Saat mencoba tetes berikutnya, darah itu tidak lagi menyatu. Luo Feng menyadari bahwa ia telah mencapai batas tubuh manusianya. Ia kemudian mendorong energi yang terkumpul. Gelombang kekuatan kuno menyembur keluar dari tubuhnya. Cahaya emas menyelimuti dirinya, dan gambar dewa binatang terbentuk di dadanya. Kekuatan tubuhnya melonjak tajam. Meski begitu, hasilnya tidak setinggi yang ia harapkan. Efek darah dewa binatang pada tubuh manusianya tidak sekuat pada binatang bertanduk emas. Namun, ia tetap puas karena kekuatan ini sudah menempatkannya setara dengan banyak bentuk kehidupan khusus tingkat atas. Luo Feng menyadari bahwa rahasia terbesarnya tetaplah 9 volume manual. Dengan teknik itu, ia bisa melampaui batas yang sulit dicapai ras lain. Kristal sungai darah dan darah dewa binatang hanyalah tambahan untuk mempercepat langkahnya. Waktu berlalu, Luo Feng mengasingkan diri untuk berlatih dan menghabiskan hari-harinya bersama keluarga. Ia menunggu kelahiran tubuh ketiganya. Di dunia internal, binatang bertanduk emas berdiri seperti pilar raksasa di dataran. Di atas punggungnya, tubuh Mosa menatap langit. Sebuah telur emas raksasa mengambang di sana, tumbuh semakin besar hingga mencapai ukuran ribuan mil. Beberapa jam kemudian, retakan halus muncul di permukaannya. Dalam sekejap, cangkang telur itu pecah. Dari dalamnya muncul sosok raksasa, hampir setinggi 6.000 mil. Dengan tubuh berkilau seperti batu giok dan benang merah mengalir di bawah kulitnya. Luo Feng dan ketiga tubuhnya terpana. Tubuh ketiganya akhirnya lahir, bukan sebagai makhluk energi atau bentuk asing, melainkan sebagai makhluk hidup dari darah dan daging, penuh potensi dan kekuatan yang masih tersembunyi. Hanya makhluk yang memiliki tubuh daging dan darah yang dapat mempraktikkan 9 volume manual. Tubuh Mosa milik Luo Feng adalah makhluk tipe energi, sehingga kekuatannya selalu tertinggal dibandingkan tubuh manusianya dan tubuh binatang bertanduk emas. Meski telah diperkuat dengan esensi harta sejati, tubuh Mosa tetap tidak bisa melampaui batas peningkatan 100 kali, sehingga perannya lebih banyak sebagai pendukung, bukan petarung utama. Tubuh ketiga Luo Feng berbeda. Ia adalah makhluk daging dan darah, bukan energi. Karena itu, tubuh ini juga bisa berlatih 9 volume manual dan menyimpan potensi besar. Luo Feng menamainya tubuh samudra terpencil. Kini Luo Feng memiliki 4 wujud, tubuh manusia aslinya, tubuh binatang bertanduk emas, tubuh Mosa, dan tubuh samudra terpencil. Ia merasa jalannya menuju puncak kekuatan di alam semesta semakin terbuka. Namun ia sadar, semua ini baru awal, dan hasil akhirnya tergantung pada ketekunan dan pengorbanannya sendiri. Tubuh samudra terpencil tampak luar biasa, tingginya hampir 6.000 mil dan duduk diam seperti patung raksasa di dataran dunia internal. Kekuatan dasarnya sekitar 300 kali lebih kuat dari penguasa sektor biasa. Tingkat gen kehidupannya memang lebih rendah dibandingkan beberapa makhluk khusus seperti pohon dunia. Tetapi ukurannya justru jauh lebih besar dari yang seharusnya. Saat memeriksanya dengan teliti, Luo Feng menemukan aliran energi hukum di dalam tulang, otot, dan darahnya. Dari sana,
ia menyadari bahwa tubuh ini memiliki dua teknik bakat bawaan. Teknik pertama adalah lautan berubah. Dengan kemampuan ini, tubuh samudra terpencil dapat meleleh menjadi lautan berdarah raksasa dengan diameter puluhan ribu mil. Di dalam wilayah lautan itu, ia bisa memengaruhi ruang dan waktu. Semakin kuat dirinya, semakin besar pula kendalinya, hingga suatu saat wilayah itu bisa menjadi tempat yang hampir tak bisa dimasuki makhluk lain. Teknik kedua adalah penciptaan. Saat menjadi lautan, energi di dalamnya dapat digunakan untuk menciptakan bentuk kehidupan baru. Jika dikuasai sepenuhnya, kemampuan ini bahkan bisa melahirkan ras baru yang akan tunduk pada penciptanya. Luo Feng mulai memahami mengapa tubuh ini begitu besar. Ia memang dirancang untuk menjadi lautan, dan lautan itu sendiri adalah sumber kekuatannya. Namun ia juga melihat perbedaan besar. Lautan miliknya masih sangat kecil dibandingkan lautan penguasa 9 dunia bawah dan para pangerannya yang ukurannya mencapai jutaan bahkan miliaran mil. Ketika ia mengaktifkan lautan berubah, tubuh raksasanya meleleh menjadi lautan berdarah dan bergejolak di langit dunia internal. Ia bisa merasakan kendali atas ruang dan waktu di dalamnya, tetapi seberapapun ia berusaha, ukuran lautan itu tidak bertambah. Dari sini, Luo Feng menyadari bahwa penguasa 9 dunia bawah dan para pangerannya mungkin telah mengorbankan kemampuan bergerak demi memperoleh lautan raksasa dan kekuatan dewa yang hampir tak terbatas. Lautan mereka tidak pernah berubah kembali menjadi tubuh, dan kemungkinan tubuh yang bertarung di luar hanyalah ciptaan dari teknik penciptaan, bukan tubuh asli mereka. Luo Feng juga memahami bahwa semakin besar ukuran makhluk, semakin sulit baginya untuk bergerak. Makhluk dari ras tumbuhan dan batu mengalami hal yang sama. Ukuran besar memberi kekuatan besar, tetapi menuntut pengorbanan kebebasan. Dengan pertanyaan dan tekad yang bercampur, Luo Feng mencoba memperbesar laut berdarah miliknya. Selama 3 hari penuh, ia mencoba berbagai cara, tetapi semuanya gagal. Akhirnya, ia menyadari bahwa lautan itu telah mencapai batasnya. Tidak ada ruang lagi untuk menyimpan energi tambahan. Ia lalu mengalihkan perhatian pada teknik penciptaan. Dengan menyatukan pikirannya ke dalam laut berdarah, ia mulai melihat struktur kehidupan. Ia menciptakan rumput, bunga, dan mencoba bentuk yang lebih rumit. Dari sini, ia memahami betapa sulitnya meniru konstitusi makhluk kuat karena struktur gen mereka sangat kompleks. Menciptakan tubuh yang mirip dengan tubuh samudra terpencil ternyata lebih mudah karena setiap tetes laut berdarah sudah mengandung gen kehidupan dari tubuh itu sendiri. Namun, tubuh-tubuh ciptaan ini selalu lebih kecil dan lebih lemah, yang tersebar hanya setinggi sekitar 600 mil, jauh di bawah tubuh aslinya. Setiap kali ia menciptakan tubuh baru, energi lautan terkuras dan volumenya menyusut. Tetapi ketika ia membiarkan laut berdarah menyerap energi dunia, ukurannya pulih. Dari sinilah ia menemukan cara untuk memperbesar lautan, menciptakan tubuh, memulihkan lautan, lalu mencairkan kembali tubuh itu ke dalam lautan, sehingga energinya bergabung dengan laut berdarah. Dengan mengulang proses ini, laut berdarah perlahan tumbuh. Namun, saat lautan menjadi terlalu besar, ia tidak lagi bisa mengubahnya kembali menjadi tubuh. Energinya terlalu berat untuk dipadatkan. Dari sini, Luo Feng benar-benar memahami rahasia penguasa 9 dunia bawah. Tubuh yang bertarung hanyalah ciptaan, sementara tubuh asli mereka adalah lautan raksasa yang nyaris tak bisa dihancurkan. Setelah memahami itu, Luo Feng menghentikan prosesnya. Ia membiarkan laut berdarah kembali menjadi energi dunia, lalu memanggil kembali tubuh samudra terpencil aslinya. Sosok raksasa itu muncul kembali, utuh dan kuat. Kini rahasia kekuatan besar itu terbuka baginya. Namun perjalanan belum selesai. Langkah berikutnya adalah membuat tubuh samudra terpencil berlatih 9 volume manual. Dengan tingkat gen kehidupan yang sudah tinggi, tubuh ini berpotensi mencapai batas legendaris yang belum pernah dicapai makhluk lain. Dengan tekad yang kuat, tubuh samudra terpencil duduk bersila di dataran dunia internal dan mulai berlatih 9 volume manual. Sebuah perjalanan baru menuju puncak kekuatan pun dimulai. Sobat spoiler, itulah spoiler dari Donghua series Swallowed Star episode 209. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi, harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.